Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Kurikulum Merdeka selama semester ganjil. Pertama kita akan membahas tentang cara menunjukkan perasaan. Perasaan dapat ditunjukkan dengan mimik wajah atau ekspresi wajah. Kita sering melihat kan ekspresi atau muka seseorang itu kalau lagi nangis, lagi sedih, lagi senang, lagi marah, pasti ekspresi wajahnya berbeda-beda. Perasaan juga dapat diungkapkan dalam puisi. Puisi adalah karya sastra yang memiliki irama, rima, larik, dan bait. Makanya kenapa kalau orang baca puisi itu mimik wajahnya harus sesuai dengan isi puisi itu, supaya perasaan yang ada dalam puisi itu tuh dapat ditunjukkan. Ini beberapa ringkasan materi pelajaran selama di kelas 2 semester ganjil. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata dapat berubah sesuai perkembangan bahasa. Kosakata dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI. Huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Huruf kapital digunakan biasanya di awal kalimat atau huruf awal nama orang atau nama daerah. Jadi kalau ada nama orang atau nama daerah, walaupun dia ada di tengah-tengah kalimat, huruf pertamanya pasti itu pakai huruf kapital. Dan kalau di awal kalimat pasti selalu pakai huruf kapital awalannya. Akhir kalimat pernyataan pakai titik. Jadi titik itu tanda baca di akhir kalimat pernyataan. Kalau akhir kalimat tanya pakai tanda tanya. Dan akhir kalimat seruan atau perintah pakai tanda seru. KBBI disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI diterbitkan oleh Balai Pustaka. Cara menenangkan diri ketika sedih, marah, atau kecewa itu ada beberapa cara. Bisa dengan bermain alat musik, bernyanyi, menggambar, beristirahat, atau dengan cara menarik nafas dalam-dalam supaya emosinya turun. Sekarang kita bahas unsur kalimat. Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dan objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran kegiatan. Di sini ada contohnya. Ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, yaitu ibu yang melakukan suatu kegiatan. Memasak itu predikat. Predikat artinya memasak itu kegiatan yang dilakukan oleh si ibu. Nasi sebagai objek, yaitu sesuatu yang dijadikan sasaran kegiatan. Jadi ibu memasak apa? Nasi. Jadi objeknya itu nasi. Ada beberapa kata tanya dan mereka punya fungsi masing-masing. Kayak misalkan kata apa, itu untuk menanyakan benda atau sesuatu, menanyakan keadaan atau perbuatan, dan menanyakan isi bahasan. Jadi misalkan ada benda, itu apa gitu. Terus kalau menanyakan keadaan, apa kabar, atau menanyakan isi bahasan, apa yang dimaksud atau apa inti sari atau ide pokok pada paragraf di atas gitu. Yang kedua, siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jadi siapa itu lebih ke orang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang memasak nasi? Yang tadi jawabannya ibu gitu. Yang ketiga, di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat.
berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi di mana itu menanyakan tempat berlangsungnya kejadian, peristiwa, latar tempat lah. Yang keempat, kapan. Kapan itu menanyakan waktu terjadi peristiwa. Jadi kapan kata kuncinya itu waktu. Bagaimana menanyakan keadaan, proses atau cara. Kayak misalkan bagaimana keadaan dia setelah menjalani operasi, bagaimana proses pembuatan tahu, seperti itu. Yang keenam, berapa. Berapa menanyakan jumlah atau banyak. Jadi berapa itu kata kuncinya adalah jumlah atau banyak. Dan yang ketujuh, mengapa. Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Materi lanjutan, gambar seri. Gambar seri terdiri atas beberapa gambar yang harus disusun secara urut. Grafik yaitu berisi kumpulan data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Gawai. Gawai merupakan perangkat elektronik. Gawai adalah bukti kemajuan teknologi. Contoh gawai seperti ponsel, laptop, televisi. Nah, tanda seru. Tanda seru ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, di akhir kalimat perintah. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, di akhir pernyataan yang menggambarkan kesungguhan. Dan yang ketiga, di akhir pernyataan yang menggambarkan emosi kuat. Kayak misalkan seruan kayak asik gitu kan, emosinya dia seneng banget, jadi di akhir kata asik itu ada tanda seru. Kalau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan itu contohnya, alangkah indahnya pemandangan pegunungan ini. Jadi sungguh indah kan gitu, jadi di akhir kalimatnya itu ditambahin tanda seru gitu. Untuk tanda-tanda lalu lintas itu kan ada beberapa warna ya. Jadi warna tanda lalu lintas itu mempunyai arti. Yang pertama, tanda berwarna kuning itu berisi peringatan. Tanda berwarna merah berisi larangan, dan tanda berwarna hijau atau biru berisi petunjuk. Kalimat, kita tentang pembahasan penggunaan kalimat ya. Awalan di plus kata kerja. Jadi awalan di yang diikuti kata kerja, penulisannya digabung dengan kata dasarnya. Contoh, tanaman disiram ayah. Jadi di sama kata kerja siram itu digabung. Kalau kata depan di plus kata yang menunjukkan tempat, itu penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, tukang bakso jualan di pinggir jalan. Karena ini kata depan bukan kata awalan, dan penulisannya harus dipisah. Jadi bukan di pinggirnya, itu bukan digabung tapi dipisah, di pinggir jalan. Jadi itu perbedaannya awalan di plus kata kerja dengan kata depan di plus kata yang menunjukkan tempat. Kata kerja aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Jadi sedang berlangsung, seolah-olah itu kejadian sedang berlangsung. Biasanya mendapat awalan meng yang digabung dengan kata kerja yang mengikuti. Contoh, ibu memasak nasi. Ini awalan meng plus kata dasar masak, tapi angnya melebur ke m jadi memasak. Di sini ibu memasak nasi, artinya ibu sedang memasak nasi. Jadi ini termasuk kata kerja aktif. Kata kerja pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan yang sudah terjadi. Biasanya mendapat awalan di digabung dengan kata kerja yang mengikutinya. Contohnya, tadi kan yang aktifnya ibu memasak nasi. Nah, kalau kalimat pasifnya nasi dimasak ibu. Jadi dimasak ibu, si subjek itu dikenai siapa yang masak, si ibu. Jadi nasi udah dimasak, ini udah kejadian, nasi sudah dimasak ibu. Itu bedanya aktif dan pasif. Jadi aktif
Kejadian sedang berlangsung, ibu memasak nasi. Jadi si ibu sedang memasak nasi. Kalau kalimat pasif itu yang sudah terjadi. Nasi dimasak ibu. Jadi contohnya misalkan kayak bola ditendang. Jadi Tony menendang bola, itu kalimat aktifnya. Dirubah menjadi kalimat pasif, jadi bola ditendang Tony, seperti itu. Yang terakhir, fakta merupakan hal yang nyata. Opini merupakan pendapat pribadi. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang bahasa Indonesia di kelas 2 semester ganjil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.